Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari aturan sinus dan kosinus. Tapi yang pertama yang akan kita pelajari adalah aturan sinus terlebih dahulu. Nah, kalian pernah dengar nggak sih apa itu aturan sinus? Nah, di sini kita nanti akan membicarakan aturan sinus, baik bagaimana cara mendapatkan rumus tersebut dan bagaimana juga ciri-ciri soal yang dapat kita kerjakan dengan aturan sinus. Nah, sekarang mari kita coba ketahui dulu apa sih itu aturan sinus. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu segitiga ABC ya, kemudian misalkan sisi AB ini adalah C, sisi BC ini adalah A, dan sisi AC itu adalah B, maka nanti akan berlaku aturan sinus. Nah, aturan sinus itu yang mana? Aturan sinus itu adalah yang ini. Jadi A per sin A itu nanti nilainya akan sama dengan B per sin B, nilainya juga akan sama dengan C per sin C. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, misalkan kita tarik nih garis tinggi dari segitiga tersebut. Misalkan kita simbolkan sebagai T tingginya. Maka tinggi ini nanti dapat kita cari berdasarkan segitiga ADC. Nah, berdasarkan segitiga ADC, nanti kita bisa menghubungkan T itu dengan sinus A. Nah, seperti yang kita tahu dan kita pelajari sebelumnya, sinus itu adalah sisi depan per sisi miring. Berarti kalau mau mencari sin A, itu adalah T per B, seperti ini. Nah, dari sini kita nanti dapat mengetahui nilai T-nya. Caranya adalah kedua ruas kita kalikan dengan B, sehingga T sama dengan B per sin A. Ini misalkan adalah suatu persamaan yang pertama. Nah, sekarang coba perhatikan deh. Ternyata kita juga bisa mencari T ini atau tingginya berdasarkan segitiga BDC. Nah, dapat kita manfaatkan sinus B. Ingat, sinus tadi adalah sisi depan per miring. Nah, depannya adalah T, miringnya adalah A. Oh, berarti sin B sama dengan T per A. Sehingga dari sini kalau kedua ruas kita kalikan dengan A, kita peroleh nilai T-nya. T sama dengan A per sin B. Kita anggap sebagai suatu persamaan yang kedua. Berdasarkan persamaan pertama dan persamaan kedua, ternyata nilai T itu sama dengan ini, yang pertama ya. Yang kedua nilai T sama dengan ini. Artinya apa? Artinya B sin A itu akan sama dengan A sin B. Sehingga dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, ini kalau kedua ruas dibagi dengan sin A dan juga dibagi dengan sin B, maka nanti akan berlaku seperti ini. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian juga bisa menghubungkannya dengan sin C, yaitu kalian buat garis tinggi lagi seperti ini. Sehingga nanti ujung-ujungnya ya berlaku aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, nanti kalau misalkan dibalik gimana? Ya kalau dibalik juga berlaku nih. Jadi kalau dibalik jadinya seperti ini. Sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Itu juga sama. Aturan sinus dapat dituliskan juga seperti itu. Nah, pertanyaannya, pada segitiga seperti apa sih yang bisa diterapkan aturan sinus? Jadi tidak semua segitiga itu bisa diterapkan aturan sinus. Jadi kita lihat informasi apa yang diketahui dari segitiga tersebut. Oke, yang pertama adalah salah satu sisi dan dua sudut lainnya diketahui. Nah, ini salah satu sisi, kemudian dua sudut lainnya diketahui. Itu ciri-ciri menggunakan aturan sinus. Nah, ini salah satu sisinya diketahui dan sudut-sudut yang lainnya diketahui. Entah bisa sisi sini, bisa sisi sini juga ya. Itu juga menggunakan aturan sinus. Kondisi yang kedua, kedua sisi dan sudut di depan salah satu sisi tersebut diketahui. Nah, salah satu contohnya itu seperti ini. Jadi ada dua sisi dan salah satu sudut yang menghadap sisi tersebut diketahui. Nah, kalau kalian perhatikan ini kan sudut ini menghadap sisi ini. Nah, pokoknya kalau ada yang sepasang seperti itu, diketahui sisinya, kemudian diketahui sudutnya, ya udah, itu berarti ciri-ciri menggunakan aturan sinus. Nah, ini penting banget nih. Nanti kalian akan tahu bedanya ketika mempelajari aturan kosinus. Nah, ingat, saya ulangi lagi. Jadi kapan sih kita menggunakan aturan sinus? Kalau diketahui sudut yang menghadap sisi tersebut
Nah, jadi ada dua sisi, kemudian ada salah satu sudut yang menghadap sisi tersebut. Nah, yang kedua, nah ini sama sih sebenarnya modelnya. Sudutnya tuh diketahui dua ya. Kemudian sisinya diketahui satu nih. Nah, di mana sudut ini juga nanti menghadap sisi yang diketahui. Nah, jadi sudutnya diketahui, sisinya diketahui. Nah, itu pakai aturan sinus. Nah, kemudian yang ini gimana? Ada sudut, tapi sisi yang diketahui itu yang di sini. Nah, nanti kita dapat mencari sudut ini dulu. Nah, bagaimana cara untuk mencari sudut ini? Kalian harus tahu, kalau sudut dalam suatu segitiga, itu jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, berarti nanti kalau kalian mau mencari ini, kalian bisa caranya adalah seperti ini. 180 derajat dikurangi alfa tambah beta. Di mana alfa tambah beta, ini alfanya, ini betanya, seperti itu. Jadi sudut-sudut yang diketahui. Nah, sekarang langsung aja nih kita lihat contohnya, oke? Kita coba bahas contoh yang pertama ya. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A sama dengan 45 derajat, sudut B 75 derajat, dan panjang sisi BC sama dengan 10 cm. Tentukan panjang AB. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian sketsakan aja. Jadi kalian buat segitiga sembarang seperti ini. Segitiga ABC ya. Nah, dari soal diketahui kalau sudut A 45 derajat. Oh, berarti di sini 45 derajat. Kemudian sudut B 75 derajat. Oh, sudut B 75 derajat. Kemudian sisi BC. Sisi BC itu adalah 10 cm. Nah, kalian lihat nih. Oh, ternyata sisinya tuh di sini. Dan ternyata juga diketahui sudut yang menghadap sisi tersebut yaitu 45 derajat. Ini ciri-ciri menggunakan aturan sinus. Dan yang ditanyakan adalah panjang AB. Nah, kalau kita mau tahu panjang AB, maka sangat penting sekali kita harus tahu terlebih dahulu berapa sih besar sudut C atau sudut yang menghadap sisi AB tersebut. Nah, untuk mencari tahunya ya udah tinggal 180 dikurangi dengan jumlah dari sudut-sudut yang diketahui, yaitu sudut A dan sudut B. Sehingga 180 kurang, nah tapi dijumlahkan terlebih dahulu 45 derajat tambah 75 derajat. Sehingga nanti hasilnya adalah 60 derajat. Sehingga di sini nanti dapat kita tuliskan untuk sudut C-nya itu adalah 60 derajat. Kemudian kalau sudah seperti itu, kita bisa mencari sisi C atau sisi AB ya. Nah, sisi C berdasarkan aturan sinus berarti C per sinus sudut yang menghadapnya yaitu 60 derajat sama dengan, nah ini kita mau manfaatkan yang mana nih? Mau manfaatkan yang 45 derajat kah? Mau manfaatkan yang 75 derajat? Nah, kita harus memanfaatkan informasi sudut yang sudah diketahui sisi di hadapannya. Berarti nanti yang kita pakai adalah yang 45 derajat. Nah, sehingga ini misalkan adalah sisi A, berarti A per sin A. Sehingga nanti kalau mau mencari nilai sisi C atau sisi AB, nah ini kedua ruas kita kalikan dengan sin C, sehingga C sama dengan A kali sin C per sin A. Ya udah, kita substitusiin aja nilai-nilainya. Nah, nilai A tadi adalah 10, nilai sin C, C-nya adalah 60 derajat sehingga sin 60 derajat, sin A, A-nya adalah 45 derajat sehingga sin 45 derajat. Sin 60 derajat sendiri adalah setengah akar 3. Nah, kemudian sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, dari sini berarti dapat disederhanakan nih. Yang mana? Ini nih. Nah, setengah bisa dibagi dengan setengah sehingga menjadi sisa seperti ini. 10 akar 3 per akar 2. Nah, sebenarnya ini udah cukup. Tapi biasanya dalam matematika itu minta soal maksudnya minta jawaban yang rasional. Maka ini kita rasionalkan dulu. Bagaimana caranya? Caranya adalah baik pembilang maupun penyebut ya, itu kita kalikan dengan ini, dengan penyebutnya, yaitu kita kalikan dengan akar 2 sehingga 10 akar 3 dikali akar 2, oh yang akar aja nih yang saling dikalikan sehingga menjadi 10 akar 6. Nah ya, akar 2 kali akar 2 itu adalah 2. Nah, jadi aslinya sebelum 5 akar 6 itu hasilnya adalah 10 akar 6 per 2. Nah, 10 di sini kan bisa disederhanain nih. Bisa
10 dibagi 2 yaitu 5 akar 6. Jadi jawabannya adalah 5 akar 6. Nah, sekarang mari kita lihat untuk contoh yang kedua. Penampang kuda-kuda atap sebuah rumah menyerupai gambar berikut. Nah, jadi ini adalah menampang atap suatu rumah. Jadi seperti segitiga ABC ya. Kemudian diketahui sisi AC-nya 4, sudut A-nya 45 derajat, sudut B-nya 30 derajat. Yang ditanyakan adalah tentukan panjang BC. Oke, jadi ini yang ditanyakan. Panjang BC. Nah, kita perhatikan deh. Ini menggunakan aturan sinus. Kenapa kok bisa menggunakan aturan sinus? Kalian perhatikan, sisi yang diketahui itu ini. Nah, bisa nggak sih dicari sudut yang menghadap sisi tersebut? Bisa. Nah, ini udah ada 30 derajat. Nah, berarti kalau ada yang sepasang itu, sepasang sisi dan sudut yang menghadapnya diketahui, kita menggunakan aturan sinus. Nah, sekarang kita kembali ke gambar ini tadi. Berarti ini sudut ini nggak mesti kita cari ya. Nah, karena apa? Karena untuk sisi A itu sudutnya udah diketahui. Dan kita sudah punya informasi dua ini. Maka langsung dapat kita tuliskan dengan aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, untuk A-nya sendiri tadi, untuk mencarinya, ini kedua ruas dapat kita kalikan dengan sin A. Sehingga dapat kita tuliskan seperti ini. B kali sin A per sin B. Sin A, A-nya tadi adalah 45 derajat. Sin B, B-nya adalah 30 derajat. Sehingga sin 45 derajat per sin 30 derajat. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sin 30 derajat adalah setengah. Nah, ini bisa disederhanakan, setengah dibagi setengah nanti habis. Sehingga nanti tinggal 4 dikalikan akar 2. Sehingga jawabannya adalah 4 akar 2. Nah, beginilah sedikit contoh untuk aturan sinus. Nanti akan diberikan beberapa latihan soal. Semoga dapat lebih memahami aturan sinus. Dan nanti kalian akan lihat kalau diimplementasikan dalam soal cerita, oh ternyata matematika bisa ya dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan kita lihat untuk apa sih aturan sinus ini. Untuk saat ini sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Untuk teman-teman semua, semoga tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.